Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi salihin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadakumullah. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan memasuki kajian fikih muqarin bab puasa. Sebelum masuk pada bab puasa, perlu saya sampaikan bahwa dalil-dalil yang disampaikan di sini hanya secara global dan sedikit saja, yakni tidak mendetail. Dan sehubungan dengan mazhab Imamiyah, saya hanya menyampaikan fatwa-fatwa atau hasil ijtihad ulama mereka tanpa menyertakan dalil-dalilnya. Karena jika disertakan juga dengan dalil-dalilnya, maka akan menjadi panjang pembahasannya. Dan hal ini tidak sesuai dengan kajian kita di tempat yang kecil dan terbatas ini. Terlebih lagi karena pintu ijtihad di dalam mazhab Syiah Imamiyah tetap terbuka sejak masa gaib kubra Imam Mahdi hingga hari ini dan hingga kehadiran beliau insyaallah. Sehingga ilmu fikih di dalam mazhab ini banyak mengalami kemajuan. Sementara pintu ijtihad di dalam mazhab ahli sunnah sudah ditutup sejak dipilih dan ditetapkannya 4 orang imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yaitu pada masa khilafah dan kekuasaan Bani Abbasiyah. Sehingga perkembangan ilmu fikih di dalam mazhab Sunni ini tidak semarak sebagaimana di dalam mazhab Syiah Imamiyah. Baiklah, kita mulai saja pembahasan mengenai fikih muqarin bab puasa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah arti puasa menurut bahasa. Kata as-saum secara bahasa berarti menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan diri dari makan, dari minum, dari berbicara, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Artinya, sesungguhnya aku, kata Maryam, bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Itu kata soman menurut bahasa artinya tidak berbicara. Kemudian arti puasa menurut istilah syariat Islam. Arti puasa menurut mazhab Imamiyah, Syafi'i dan Maliki adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari muftirat. Sejak terbit fajar atau sejak tiba waktu salat subuh sampai matahari terbenam, itu sampai ghurub atau maghrib, dengan disertai niat, dilakukan oleh orang-orang khusus, yaitu kaum muslimin dalam waktu khusus, yaitu bulan suci Ramadan, dan dengan syarat-syarat khusus pula, seperti akil, baligh,
qudrah atau mampu dan lain sebagainya. Itu arti puasa menurut istilah syariat. Nah, kan mazhab yang lain seperti mazhab Hambali tidak menyebutkan tentang definisi puasa secara syariat. Kemudian tentang waktu ditetapkannya puasa. Sesungguhnya hukum kewajiban berpuasa dan tentu juga berbagai hukum yang lain itu telah ditetapkan dalam sejarah Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian besar ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum yang jumlahnya hampir sepertiga Al-Quran itu diturunkan di kota Madinah, maka ia dinamakan dengan ayat-ayat Madaniyah. Puasa adalah salah satu rukun agama Islam. Karena itu, orang yang mengingkari atau tidak mengakui kewajiban berpuasa dengan penuh kesadaran, dengan pengetahuan, maka berarti ia telah keluar dari Islam. Lain halnya orang yang mengingkari karena ketidaktahuan misalnya, atau karena dipaksa, atau karena dia tidak puasa karena alasan yang lain, karena sakit, karena malas, dan karena yang lainnya, bukan karena mengingkari. Itu tidak sampai keluar dari keislamannya tentunya. Kemudian puasa dalam ajaran umat-umat terdahulu. Puasa bukan hanya ditetapkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, namun juga ditetapkan dan diwajibkan atas umat para nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah puasa yang ditetapkan dalam ajaran Nabi Musa adalah sebanyak 40 hari. Jadi lebih banyak 10 hari dibanding umat Rasulullah. Orang-orang Yahudi telah melakukan ibadah puasa untuk bertaubat dan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam syariat ajaran Yahudi yang termasuk juga Ahlul Kitab. Dan di dalam Injil disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam berpuasa selama 40 hari. Begitu pula para Hawariyun, yaitu sahabat dekat Nabi Isa alaihissalam dan para pengikut mereka. Itu berpuasanya 40 hari. Ini ungkapan ayat, ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan puasa itu wajib pada umat-umat sebelum kalian, yang lebih banyak, lebih berat puasanya. Kemudian sebab penetapan puasa. Sebab atau hikmah ditetapkannya puasa adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam kepada Hisham bin Al-Hakam, innama furidas shaumu liyastawiya bihil ghaniyyu wal faqiru wa dzalika annal ghaniyya lam yakun liyajida masal ju'i fayarhamal faqira wa annal ghaniyya kullama arada syai'an qadara alaihi farada Allahu ay yusawwiya baina khalqihi wa yudhiqal ghaniyya masal ju'i wal alam liyariqqa 'ala adh-dha'ifi wa yarhamal ja'i'a. Artinya, sesungguhnya penetapan kewajiban berpuasa adalah untuk mensejajarkan antara si kaya dan si miskin. Karena orang kaya tidak pernah mengetahui bagaimana pedihnya rasa lapar, sehingga dia dapat merasa kasihan kepada orang miskin. Sesungguhnya apabila orang kaya menginginkan sesuatu, dia dapat mewujudkannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mensejajarkan antara hamba-hambanya, yaitu dengan membuat agar orang kaya dapat merasakan pedihnya rasa lapar, sehingga dengannya dia akan menyayangi orang-orang yang lemah dan mengasihi orang-orang yang lapar. Ini menyangkut masalah hikmah puasa. Di antara hikmah tentunya,
Satu di antara hikmah puasa yang sekian banyaknya. Imam alaihissalam berkata, wasiyamu syuri'a li-ikhlasil khalqi. Puasa itu diwajibkan dan ditetapkan untuk mensucikan manusia. Puasa sebagai pembersih, baik jasad maupun ruh tentunya. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada pertemuan yang kedua ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang kedua tentang keutamaan puasa insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila syiratal mustaqim wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.